You're an unsafe parent. Come on, just take it, man. I'm sorry. It's not who I am anymore. I'm gonna bring her home. Hai teman-temanku semuanya, piye kabare? Atau gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film drama kriminal terbaru berjudul A Working Man yang rilis di tahun 2025 dan disutradarai oleh David Ayer, sutradara yang terkenal dengan gaya cerita keras dan penuh realita jalanan. Film ini mengikuti kehidupan seorang pria pekerja keras yang berusaha mencari nafkah dengan cara jujur di lingkungan yang keras dan penuh tekanan. Namun, saat keadaan ekonomi makin sulit dan keluarganya terancam, ia dipaksa mengambil keputusan berbahaya yang menyeretnya ke dunia kejahatan. Film ini menggambarkan konflik batin seorang pria biasa yang hanya ingin hidup tenang, tapi dunia sekitarnya tak pernah memberinya pilihan mudah. Penuh emosi, ketegangan, dan realita pahit kehidupan masyarakat kelas bawah. Ayolah, ngomong mulu langsung sikat filmnya, bos. Excuse me. He needs to get back to work. It's not your business. Film ini dibuka dengan perkenalan seorang pria bernama Levon yang adalah mandor proyek pembangunan gedung. Begitu tiba di lokasi, dia segera memanggil semua pekerjanya. Di sini, Levon mengingatkan mereka untuk menjaga semangat dan tetap berhati-hati mengingat pekerjaan ini penuh tantangan. Today's gonna be hard. Have a good day. Let's get it. Selanjutnya, Levon menuju ruangan operator untuk bertemu dengan atasannya. Namun, saat dia masuk, dia menemukan bosnya sedang ditemani anak dan istrinya yang terlihat sangat bahagia. Levon pun cepat-cepat menuntaskan urusannya agar tidak mengganggu momen mereka. Tak lama kemudian, Levon melihat dua penagih utang muncul di proyek itu. Mereka langsung memaksa salah satu pegawainya yang terjerat utang pinjaman online. Levon meminta penagih untuk bersikap baik dan tidak mengganggu pekerjaan orang lain. Namun, salah satu dari mereka menjawab dengan keras. Hal ini membuat Levon marah. Setelah mengalahkan mereka, Levon mengeluarkan pistol dan menodongkan senjata ke salah satu penagih itu. Dia memberi peringatan untuk pergi jika tidak ingin mengalami nasib buruk. Mendengar ancaman itu, para penagih tampak ketakutan. Lalu, anak bosnya, Jenny Garcia, mendekati Levon dan memujinya karena telah menghentikan para penagih. Jenny tahu Levon adalah mantan anggota pasukan khusus. Sebagai tanda terima kasih, dia memberi Levon sarapan gratis agar tidak perlu lagi berhutang di warung. Good. And Grandma made you some. See. Ketika waktu makan siang tiba, Levon pergi menjemput putrinya yang sedang menghadiri pesta ulang tahun. Setibanya di sana, ia menyapa mertuanya, ayah dari putrinya. Selama ini, Levon menitipkan anaknya kepada mertuanya saat bekerja. Istrinya telah meninggal 3 tahun lalu akibat tumor ganas. Sejak saat itu, mertuanya sering menyalahkan Levon karena tidak bisa menjaga keluarganya dengan baik. Terlebih, Levon sering menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Apapun masalahnya, baginya, perkelahian adalah solusi. You're an unsafe parent. Excuse me, Dr. Rutherford. I'm super hungry. I didn't eat. I was waiting for you. Okay. Let's go. Saat makan siang, Levon memberikan foto istrinya yang sudah meninggal kepada putrinya. Kak ingin agar putrinya selalu mengenang ibunya. Levon juga mengingatkan putrinya untuk tetap bersemangat menjalani hidup tanpa sosok ibu. Mad at Mama for leaving us. It's okay. I heard too. Setelah mengantar putrinya kembali ke rumah mertuanya, Levon pergi ke psikiater untuk berkonsultasi. Sejak pensiun, dia sering terbayang oleh pengalaman mengerikan di dunia militer yang mengganggu tidurnya. Tujuannya adalah menghapus kenangan buruk agar hidupnya lebih tenang. Levon mulai bercerita tentang masa tugasnya di negara konflik. Ia pernah ke Afghanistan, tetapi hanya dirinya dan sahabat yang selamat. Kembali ke rumah, Levon mendapati istrinya telah tiada. Ternyata, kematian istrinya disebabkan oleh keputusan sendiri, bukan hanya tumor. Hal ini semakin menghimpitnya.
Mendengar cerita Levon, psikiater menyarankan agar dia mengikuti terapi mental. Malam harinya, Jenny pergi ke klub malam dengan teman-temannya untuk berpesta. Sementara itu, seorang pria berwajah kasar mencermati Jenny dengan intens. Saat Jenny ke toilet, ada bartender yang mengirim pesan yang mencurigakan kepada seseorang. Ketika Jenny keluar toilet, pagi harinya, Levon mendapati bosnya dan istrinya menangis. Bosnya menceritakan bahwa Jenny belum pulang dan semua usaha menghubunginya gagal. Dia yakin putrinya telah diculik. Kasus penculikan sedang marak di kota ini, tetapi polisi menolak laporan dengan alasan absurd. Bosnya lantas meminta Levon dengan latar belakang militer untuk mencari Jenny dan bersedia membayar berapapun. Namun, Levon dengan halus menolak karena tidak ingin kembali ke dunia kekerasan. Come on, just take it, man. I'm sorry. It's not who I am anymore. Seusai bekerja, Levon bertemu sahabatnya dari militer yang selamat bersama Levon di Afghanistan. Namun sahabatnya kini buta karena terkena tembakan. Levon menceritakan penculikan Jenny dan penolakan untuk membantu. Temannya itu menanggapi seandainya dia tidak buta, pasti dia akan bertindak. Sahabatnya pun menyarankan Levon untuk membantu bosnya karena polisi tidak bisa diandalkan. You better go full on, no half measure. You needed my permission for something that you already... Levon pun mengunjungi bosnya, yang terlihat melamun sambil menonton video Jenny bermain piano. Levon berusaha menenangkan hati bos, berjanji akan menemukan Jenny. Mendengar itu, bosnya langsung memeluk Levon dan berterima kasih atas bantuannya. I'm gonna bring her home. Bring her home. Levon pun mulai mengumpulkan informasi dan menuju klub malam tempat penculikan terjadi. Di sana, ia berpura-pura memesan minuman sembari mengawasi gerak-gerik bartender yang mencurigakan. Levon memperhatikan bartender yang tampak terlibat transaksi narkoba. Ketika bartender pulang, Levon mengikuti dari belakang. Sesampainya di rumah, bartender bersantai, tetapi tiba-tiba Levon masuk dengan senjata terhunus. Levon mengancamnya dan menunjukkan foto Jenny, bertanya siapa yang menculiknya. Dia menegaskan bahwa Jenny dianggap adiknya. Namun bartender bersikap kasar membuat Levon jengkel. Levon menginterogasi bartender di bak mandi, berusaha mendapatkan informasi. Tiba-tiba, dua teman bartender datang dan Levon segera menarik bartender lalu menghabisi semua orang di sana. Levon merasa menyesal karena belum mendapatkan banyak informasi, tetapi mereka memang pantas mati. Sebelum pergi, Levon melihat tato di tubuh bartender yang khas mafia Rusia dan mengambil ponsel serta uangnya. Selanjutnya, Levon menunggu di parkiran untuk melihat jika ada orang lain yang datang. Benar saja, tak lama kemudian Alex, seorang mafia Rusia dan kedua keponakannya muncul. Mereka masuk ke rumah bartender yang ternyata adalah anak buah Alex. Di dalam, Alex terkejut melihat anak buahnya terbunuh dan uangnya raib. Your head. Where is my money? $90,000. Singkatnya, Alex dan keponakannya pergi tanpa menyadari Levon sedang mengintai mereka. Levon menunggu hingga mereka pergi dan kemudian menyusup ke rumah Alex. Setelah sadar, Alex mendapati dirinya terikat di kursi dekat kolam. Levon mengancam akan menenggelamkannya jika tidak memberi informasi. Setelah perlawanan, Alex akhirnya memberitahu bahwa Jenny ada di tangan putranya. Begitu mendapatkan informasi, Levon menenggelamkan Alex. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan Brenzov, kakak Alex yang adalah bos mafia Rusia. Brenzov datang untuk mengecek situasi dan mengetahui siapa pembunuh Alex. Dia marah mengetahui adiknya tewas dengan kejam. Brenzov memerintahkan anaknya untuk melacak Levon. Find this man and bring him to me. Sementara itu, Levon menghubungi teman lamanya di kepolisian untuk menanyakan tentang anak Alex. Temannya memperingatkan Levon agar menjauh, karena mafia Rusia terlalu kuat untuk dilawan sendirian. Mereka terlibat dalam bisnis barang haram dan juga menculik gadis. Polisi pun takut mengganggu mereka karena banyak yang sudah disuap. Meski begitu, Levon tidak peduli dan tetap mencari anaknya. Temannya akhirnya memberitahu alamat bar yang sering dikunjungi para kriminal Rusia. Malamnya, Levon mengunjungi bar tersebut, berpura-pura ingin berbisnis dengan anak Alex.
Dia dibawa ke sebuah ruangan dan bertemu Michael, seorang pengedar narkoba. Levon mengaku ingin membeli barang haram, tetapi Michael curiga dan memerintahkan anak buahnya menggeledah Levon. Melihat itu, Levon bertindak cepat dan melumpuhkan semua anak buah Michael dalam sekejap. Michael akhirnya menyerah dan bersedia mengantarkan Levon untuk bertemu bosnya, tetapi tidak bisa dilakukan saat itu karena bosnya sedang sibuk. Di tempat lain, Jenny dibawa oleh dua anak buah Alex menuju lokasi Gadun, pria hidung belang. Gadun sangat senang menjelang kedatangan Jenny. Tetapi saat Jenny memberontak, Gadun marah dan memerintahkan anak buah Alex membawa Jenny pergi. Di waktu yang sama, Michael menghubungi Levon dan mengajaknya bertemu bos Alex. Namun Levon harus berpakaian rapi agar tidak menarik perhatian. Sesampainya di tempat pertemuan, Michael memperkenalkan Levon kepada Damian, anak Alex. Levon berusaha meyakinkan semua orang bahwa dia serius ingin berbisnis. Mereka pun melakukan transaksi, tetapi setelah itu, Levon membuang semua barang haram itu ke toilet. Malam berikutnya, Levon kembali ke bar untuk memantau Damian, tetapi dia ketahuan oleh dua anak Brenzov. Mereka segera memburu Levon dan dalam pelariannya, dia tidak sengaja menabrak mobil polisi. Bukannya diselamatkan, Levon malah dipukuli dan diserahkan kepada anak-anak Brenzov. Ternyata polisi tersebut adalah antek mafia. Begitu sadar, Levon mendapati dirinya terikat dalam perjalanan ke markas Brenzov. Levon dijaga oleh kedua putra Brenzov yang siap membunuhnya jika melawan. Namun, Levon tidak mudah dikalahkan. Ia melawan meski dalam kondisi terikat dan berhasil mengalahkan musuhnya. Beberapa jam setelah itu, Brenzov melihat jasad kedua putranya dan semakin marah pada Levon. Karena kini Levon telah membunuh adiknya dan kedua anaknya, Brenzov mengadakan rapat darurat dengan petinggi mafia untuk membahas situasi ini. Setelah melihat lebih dekat, mereka mengetahui bahwa sumber masalah adalah Damian yang telah menculik Jenny. To help you find Dimi. Thank you for bringing this to my attention. Di bar, Damian mengomel kepada anak buahnya karena gagal membawa Jenny dengan baik. Ia memerintahkan mereka untuk menghabisi Jenny secepatnya. Customer wants her dead. If I want her dead, you just f***ed me out of 200 grand, dog. Setelah anak buahnya pergi, Brenzov bersama dua pembunuh bayaran terbaiknya datang. Mereka mengusir semua pengunjung di bar untuk berbicara dengan Damian. Di sana, Brenzov mengungkapkan bahwa karena kesalahan Damian, kedua putranya harus kehilangan nyawa. Brenzov pun menunjukkan foto Levon sebagai pelaku utama. Begitu melihat foto itu, Damian terkejut. Anda tidak menyangka Levon adalah orang yang baru saja berbisnis dengannya. Merasa tertipu, Damian memberitahu identitas Levon kepada Brenzov. Setelah pengecekan, mereka mengetahui bahwa Levon adalah mantan pasukan khusus terbaik dari Inggris. Brenzov juga mendapatkan informasi tentang alamat rumah mertua Levon. Sementara itu, Levon mendapat kabar bahwa putrinya tidak dijemput di sekolah. Panik, Levon menghubungi mertuanya, tetapi nomor ponselnya tidak aktif.
Levon memutuskan untuk langsung menjemput putrinya. Okay, the buildup is just making it worse. You sharing your location with Grandpa? Yeah? Setiba di rumah mertuanya, dia terkejut melihat rumah yang terbakar. Levon segera berupaya menyelamatkan mertuanya dan berhasil. Mertuanya berterima kasih kepada Levon karena jika tidak ada dia, mungkin sudah meninggal. Mertuanya memberitahu bahwa rumahnya dibakar oleh gangster Rusia. Menyadari situasi berbahaya, Levon membawa mertuanya ke rumah sakit dan menempatkan putrinya di tempat aman. Levon menitipkan putrinya kepada sahabat militer yang kini buta. Meskipun sahabatnya ingin membantu, Levon menolak. Dia pinjam senjata dari sahabatnya untuk menghancurkan mafia Rusia. We'll have to drill on the day. We did some righteous shit, What's in bro. there? None of your business. See this? That's you. Okay. Di sisi lain, anak buah Demian membawa Jenny untuk dieksekusi. Namun, saat di jalan, dia berhasil melarikan diri dan meminta bantuan pada mobil polisi. Sayangnya, Jenny malah dibawa kembali ke markas Demian. Ketika anak buah Demian bersiap mengeksekusi Jenny, Gadun menghubungi mereka dan meminta Jenny disekap. Sementara itu, Levon menyusup ke markas Demian dan membunuh semua penjaganya. Okay, you made your point. I figured that. Demian, dalam keadaan ketakutan, memberitahu Levon bahwa Jenny ada di markasnya. Levon memaksa Demian mengantarnya ke lokasi penyekapan. Setibanya, Levon segera menghabisi Demian dan semua anak buah yang ada. Di sisi lain, Michael mengerahkan pasukan untuk membunuh Levon. Di saat yang sama, Levon membunuh penjaga yang menghalanginya. Gadun bersiap menganiaya Jenny tetapi terhenti oleh keributan dari luar. Levon bertindak brutal, menggain pelan-pelan dan berhasil menghabisi Michael dan anak buahnya. Di ruangan Jenny, Levon membunuh Gadun. Namun, saat Levon membawa Jenny keluar dari markas, mereka menghadapi dua pembunuh bayaran Brenzov yang siap menyerang. Levon harus berjuang lagi. Meskipun kedua pembunuh itu kuat, Levon berhasil mengalahkan mereka. Ia segera mengajak Jenny melarikan diri dari markas yang telah hancur.
Brenzov hanya bisa marah melihat kerusakan diberikan oleh Levon. Brenzov menghubungi petinggi mafia untuk mendapatkan bantuan menghancurkan Levon. Namun, petinggi itu menyarankan untuk melupakan dendam. Mereka memaparkan bahwa Levon mendapatkan apa yang diinginkannya. Mendengar itu, Brenzov hanya bisa berteriak frustrasi. Film berakhir dengan Levon berhasil mengantar Jenny kembali ke rumahnya. Di sana, kedua orang tua Jenny sangat terharu dan berterima kasih kepada Levon. Bosnya pun berjanji akan memberi imbalan apapun. Namun, Levon menolak dengan tegas, menjelaskan bahwa dia melakukan semua itu dengan niat baik, karena Levon menganggap mereka sebagai keluarga sendiri. Setelah itu, Levon berangkat untuk menjemput putrinya dari rumah teman. Sebagai seorang ayah, Levon merasa lega dapat membantu bosnya. Dia mengerti betapa sulitnya kehilangan orang tercinta dalam hidup. Cie, nunggu apa lagi? Filmnya udah tamat. Badah, filmnya sedap bener. Gimana menurut kalian? Tombol subscribe-nya masih merah tuh. Pencet dulu dong, sama like-nya juga. Isi juga komennya biar nggak kosong, agar kalian semua tidak ketinggalan film-film baru yang akan saya upload berikutnya. Langsung aja kita bahas ulasan terkait film yang udah kalian tonton. A Working Man 2025 adalah kolaborasi antara Jason Statham dan sutradara David Ayer dengan naskah yang turut ditulis oleh Sylvester Stallone. Film ini mengangkat kisah Levon Kate, mantan anggota Royal Marine yang kini bekerja sebagai mandor konstruksi di Chicago. Ketika putri remaja dari bosnya diculik oleh sindikat perdagangan manusia asal Rusia, Levon terpaksa kembali ke dunia kekerasan yang selama ini ia hindari. Dari segi sinematografi, film ini menampilkan gaya visual yang khas Ayer, gritty, penuh kontras, dan menggunakan handheld kamera untuk menciptakan kesan realisme. Namun, beberapa adegan aksi terasa kurang jelas karena pencahayaan yang minim dan editing yang terlalu cepat sehingga mengurangi dampak dramatis dari pertarungan yang seharusnya menjadi sorotan utama. Akting Jason Statham sebagai Levon Kate cukup solid, meskipun tidak menawarkan sesuatu yang baru dari peran-peran sebelumnya. David Harbour sebagai Goonie memberikan nuansa yang lebih dalam pada cerita. Namun sayangnya, karakter lainnya kurang mendapatkan pengembangan yang memadai. Dari sisi naratif, film ini mencoba menggabungkan elemen drama keluarga dengan aksi balas dendam. Namun, perpaduan ini tidak selalu berhasil, karena transisi antara kedua elemen tersebut terasa kurang mulus. Secara keseluruhan, film A Working Man adalah film aksi yang menawarkan hiburan standar dengan beberapa momen menarik. Namun kurangnya inovasi dalam cerita dan eksekusi teknis yang tidak konsisten membuat film ini tidak menonjol di antara film-film sejenis. Itu dia ulasan terkait filmnya. Gimana nih? Mantap kagak? Sekali lagi, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Ready?